tanggal berapa? 14 ya? 15 ya? Hmm. 15 Juli 2024 hari Senin bersama Eko Budi Sugiarto. Anjir. Siapa itu? Kabut, Oi, pertanyaan yang harus ditanyakan. Apa kabar? baik. Baik ya. Gimana eh, minggu lalu? Minggu lalu. Iya, apa aja yang dilakukan minggu lalu? Sejauh ini kerja terus ya, pagi kerja, malam kerja. Cuman kan kita itu dari awal tahun 2019 ya, Hmm. udah datang kerja mulu ya kan? Anjing, jauh banget anjing tariknya sampai 2019. Enggak, maksudnya Iya, kayak iya, pokoknya dari sejak awal eh, kerja eh, terus. eh. Terus kenapa? Terus ya kayak udah cukup lah rasanya. Hmm. 5 tahun cukup? 5 tahun. Enggak sampai 5 tahun kan? Kemarin Tiga 3 tahun, tahun, 3 tahun ya. 3 tahun, masuk ke 4 tahun lah ya. Hmm. Cukup rasanya gitu. Pengennya sih kerjanya kayak full time 38 jam udah selesai gitu. Tapi lu mana cukup, Bud. Hah? Lu nggak bakal cukup. Mana sih? Nggak cukup lu. Percaya sama Cukup. aku. Karena aku pernah cobain itu kan tahun lalu. Oh iya iya Waktu iya. masih Iya. dikerja di Europe kan. Nggak cukup sebenarnya. Tapi dicukup-cukupkan. Hmm. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada Literally ya. nggak ada. Literally nggak ada. Tapi ya dapat ininya sih kayak santai. Enak, Itunya enjoy ya life-nya gitu. itunya yang dapat tapi Ya duitnya mungkin nggak dapat. mungkin setahun lah aku cobain kayak gitu. Boleh boleh. Iya. Coba aja. Dan kayaknya kedepannya kan kalau apa jadi harus malahan karena kan lu Iya. sisanya Kan nanti mm, menyebabkan lu jadi nggak bisa kerja sama banyak orang lain ya cuma kecuali satu kalau lu mau cash on hand gitu kan. cuma coba Tapi gini, eh kalau gua kemarin sama William setelah dari WHV kita pindahnya ke student, Eko ini beda. Sekarang dia lagi menuju ke training visa. training visa. Dengan cara apa lu? Dengan cara apa? Ya maksudnya kenapa lu bisa dapat training visa? Apa yang lu lakukan? Enggak up gimana ya? Misalkan kerja sih, Ya lu kerja kerja aja. apa? Jadi barista awalnya, Nah, ya itu dia bikin kopi tiap hari. barista. Jadi Eko barista dan dia bikin kopi setiap hari, mengikuti kompetisi juara 3. Enggak, Belum, belum belum. pernah ya, belum pernah juara ya. Rabu nanti mungkin. Oh, Rabu ini lu ikut ya? Berarti Rabu ya? nanti ada kompetisi. Yang Cuman kemarin kan yang lu lawan siapa tuh? Yang kerja di Landway, yang cewek, Landway yang cewek, yang lawan lu pertama itu yang lu menang. Siapa? Yang orang Cina atau orang Harper apa? kayaknya. Harper ya namanya. Pokoknya itu. Dia katanya juara 3 di kompetisi yang ini. Ya, Tahun lalu. tahun lalu juara 3 dia. Ya dengan lu mengalahkan dia yang juara 3 berarti lu juara 3 kan? Gak gitu konsepnya, Enggak tapi gitu. boleh juga. Kalau balapan soalnya gitu kan. Berarti lu Eh, juara 3. Tapi lu udah Rabu ini ikut kompetisi lagi. Kompetisinya ngapain aja? Sama kayak kemarin? Latte art? sama, cuman mungkin sistemnya beda kali ya, kayak rules-nya juga beda, mungkin. Apa rules yang beda? Lu udah pernah nonton ini tahun lalu? Atau lu pernah ikut ini tahun lalu? Tahun lalu pernah ikut Oh, lu ikut yang ini tahun lalu? eh, Ini kompetisi pertama lu juga tahun lalu? kompetisi kedua. Kedua. Yang pertama yang internal di Kapumen. Yang pertama itu internal oh enggak loh, berarti itu yang ketiga. Oh, anjing. Kompetisi pertama itu di Kopi Stop, Kopi Stop. pas mereka kayak ada event peluncuran kayak Kopi baru. bukan Bukan. kayak new tools gitu New untuk tools, mesinnya? G60. Oh, oke. Ya, Terus itu kompetisi apa? V60 berarti? awalnya kompetisi latte art, Latte art. cuman itu kayak cuman kayak sampingan supaya kayak gak mulu-mulu cuman kayak perkenalkan itu doang gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu lu ikut Itu pertama kompetisi kalinya. Apa yang lu rasakan pertama kali ikut Wih, kompetisi? deg-degan cok, Deg-degan ya? nervous gitu. Nervous Sampai ya? sekarang kalau misalnya ikut kompetisi juga nervous. Pasti kayak apalagi kayak seorang barista ya. Mhm. Memang bukan hanya barista sih, mau apapun itu kompetisinya tetap butuh jam terbang. Benar, benar, Iya. benar. Walaupun ya mungkin ada beberapa orang yang mentalnya kuat ya. Jadi Mhm. kayak walaupun pertama kali dia juga udah biasa kali. Santai aja gitu. Tapi mostly orang itu pasti kayak nervous lah Iya. gitu. Iya. Terus waktu lu pertama kali kompetisi itu sama yang kayak kemarin, bikin apa aja atau ada Ada mereka kayak kalau nggak salah pakai kartu gitu. Jadi ada bentuknya, udah ada ditentuin ya umum hati, tulip, harusnya apa? rosetta Lu gitu-gitu. dapat apa pada saat itu? Masih ingat nggak yang pertama kali? Rosetta kayaknya. Rosetta. Ya. Pada saat itu Well executed nggak? enggak. Pertama kali itu pada saat itu Rosettaku masih belum gitu sempurna. Oke. Sampai sekarang juga belum sempurna, cuman ya better lah ya.
Tapi pada saat itu pertama kali itu wah Udah seneng aja lah shaking gitu ya. banget sih. Dan seneng. Seneng Hmm. tapi kayak nervousnya itu shaking banget sampai kayak tangannya gemetaran banget Gemetar gitu. kayak pertama Iya. kali lu bikin kopi lah ya. Iya, iya. Dan Eko ini gua kenal 2018, kita sama-sama mau ke Australia dan salah satu orang yang kita sama-sama belajar bikin kopi sebenarnya. Sama-sama kemarin. Kita ada berapa orang, kita pertama kali ke Australia ke Darwin 7 orang, 7-7-nya belajar kopi ya. Semuanya itu belajar Kayaknya kopi. ada lah ya mungkin kayak cuma belajar basic doang. Ya tapi Ya, semuanya ya, ya. belajar kopi kan. Harusnya Kita ya, ya. kenalnya dari sana, dari belajar kopi. Dan kayaknya dari 7 itu cuma Eko yang jadi barista sekarang. Iya nggak sih? Ada satu sih, cuman dia mungkin kayak bukan pas belajar kopinya itu bukannya geng apa maksudnya kayak bukan Sama angkatan kita kita. ya. Oke, oke. Ya, Siapa? Indra Ongko. Tapi ini Ongko kan nggak berangkat ke Darwin sama kita. Oh, betul juga. Dari Ya. 7 orang Jadi yang Perth berangkat ke ya. Darwin. Oh, 7 berangkat ke Darwin ya. Iya. Semuanya belajar bikin kopi, tapi cuma lu yang jadi barista. Yang masih Yang masih. Ya sebenarnya kalau bikin kopi aja semua orang bisa, tapi bikin bisa. kopi yang enak nggak semua orang bisa gitu ya. Menurut lu sekarang lu bisa bikin kopi enak gitu atau Bisa, bisa? bisa. Apa menurut lu kopi yang enak itu apa? Kopi yang enak, even kalau misalnya tergantung nih kopi yang kayak Hmm. gimana. Kalau Ya, misalnya kita latte dulu lah. Latte itu ya latte kita yang enak tuh bisa apa? bahas masalah latte. Latte itu kan kebanyakan pakai susu. Awalnya itu pas belum menjerumus ke dunia kopi yang lebih dalam, awalnya mindsetku kayak ah cuman kopi sama susunya. Iya, Lu mau pakai biji kopi apa saja, aku sampai nanti sekarang juga rasanya masih mikir kopi susu aja. iya. Jadi Karena kalau nggak misalnya minum kita kopi kan. ngiranya itu kan kalau misalnya kayak kopi hitam kayak long black atau Hmm, misalnya espresso mungkin itu berpengaruh. ngaruh Tapi bener. pada sampai tahap ini rupanya even kalau misalnya buat latte atau Hmm. misalnya buat cappuccino yang milk base ya, Iya. itu mempengaruhi juga rupanya. Dari apa? Dari si milknya. Dari rasanya, dari Oh, rasa si rasanya. kopinya. Rasa si Tapi espressonya kan itu kopinya. sebenarnya ya namanya apapun minuman, apapun jenisnya, kalau minum kopi ya harusnya kopinya yang jadi ininya kan, Iya. show-nya gitu, the Jadi main semuanya show-nya penting gitu. lah dari dose-nya. Nggak Iya. ada yang misalnya 1:2. Misalnya lu pakai Hmm. biji kopinya grand Hmm. size-nya begini. Terus dari 20 gram misalnya lu mau hasilkan ekstraksinya berapa gram. Bener, bener. Ya, Dulu waktu kita belajar kan salah satu yang dikasih tahu tuh kayak kalibrasi apa segala macam. kalibrasi Nah, ya lu benar. setiap pagi tetap kalibrasi atau Setiap pagi tetap kalibrasi. dan apa yang lu cari dari kalibrasi itu kalau lu pribadi? Balik lagi ya tergantung sama merek biji kopi lu gitu Iya. ya. Tapi Setiap yang kalau waktu lu kalibrasi apa yang lu lakukan? Kalau lu step lu coba. Kalau setiap brand itu beda. Kalau Hmm. misalnya kita udah punya kayak apa namanya? Kayak panutan apa sih? Ya, ya inilah runutannya prosedur. Prosedurnya. Misalnya Hmm. kayak kita kan pakainya berapa gram, terus Iya, shape-nya iya. harus berapa gram. Oh, itu memang udah Ya, ada gitu. ada. Terus Tapi kalau kan misalnya hmm, terus kan ada tergantung misalnya biji kopinya nih delivery-nya telat atau hmm, delivery-nya terlalu cepat gitu. iya, iya. Jadi Belum ready gitu ya. roast date itu masih fresh banget beans-nya. Jadi itu Hmm, juga bisa mempengaruhi. Cuaca juga bisa mempengaruhi. bener, 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 bener. Untuk cuaca yang Darwin sehumid dan sepanas ini, kopi-kopi dari mana atau yang bagaimana yang sebenarnya bagus dipakai? Dari Sama sih. dari taste lu lah. Menurut lu sejauh ini kopi yang lu rasa yang lu serve di tempat lu sendiri di Coffee Man ya, Heeh. yang oke tuh kopi apa? Maksudnya ini kayak Yang lu minum, oh ini yang enak nih dari yang lain-lain. Kan lu bilang tadi tergantung brandnya. Berarti Coffee Man pakai jenisnya. iya, Kalau berarti kita kan itu pakai 5 cents. Five Cents. Ya. Oke, terus dari mana originnya? Dia nggak single origin ya? Setiap merek kopi itu setiap brand ada house blend-nya sama ada single origin. Hmm. Jadi kalau single origin itu kayak dia cuma dari satu origin lah. Iya, iya, iya. Biasanya itu dipakai untuk black coffee atau misalnya filter coffee. Cuman kalau misalnya dipakai untuk milk base juga bisa. Iya. Tapi kalau misalnya house blend gitu dia ada yang mungkin dari 3, ada yang dari 2, ada yang Ya, dari 4. itulah keahlian Legend. dari si Itu yang biasa kita pakai untuk milk Milk base base. coffee. Oke, oke, oke. Mm-mm. Tapi lu sekarang minum kopi seperti apa? Gua V60 biasa berarti. minumnya hot latte. Hot latte. Ya, Oke. hot milk. Oh, lu masih milk base ya? Masih Kan milk kan base. orang kan banyak yang bilang Aku oh harus minum kalau minum kalau kopi yang bener kan iya, enggak iya, iya, gitu. iya.
Harus Aku kurang hitam. penikmat kopi hitam sih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dipilih sama kopi hitam kayak long black sama filter coffee, aku lebih milih filter coffee. Soalnya dia lebih light kan. Iya iya Kalau benar. espresso lebih strong. Benar-benar. Aku tuh nggak terlalu suka kopi dan nggak terlalu minum kopi, tapi kalau harus minum kayaknya aku lebih suka kayak V60 atau yang apa cold brew gitu aku suka tuh. Cold brew boleh lah. Cold brew Soalnya aku itu kan suka. cold brew kayak hampir-hampir sama lah kayak filter kan. Mm-mm. Dia strong juga tapi nggak se-strong as long black. Iya, exactly. Jadi lebih enak aja, lebih bisa dinikmatin menurut kalau itu. Terus kalau ini dari yang lu pengalaman lu ya, lu udah berapa lama jadi barista? 2 tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Iya sih. Apa yang akhirnya lu rasa lu suka bikin kopi? Apa titik awalnya? Lu masih ingat nggak kapannya lu suka? Enak banget kerja ini. Awalnya nggak ada kepikiran sebenarnya mau jadi barista, cuman pertama kan kayak yang kemarin kita kerja di Jan itu kan, kota adik sendiri. Pada saat itu juga aku belum kayak terlalu menikmati karena nggak ada yang bisa jadi panutan gitu. Oh iya. Nggak ada yang ngajarin, semuanya otodidak, belajar sendiri, nggak ada mentor ya. Cuman lihat-lihat mungkin YouTube lah, belajar sendiri gitu-gitu. Itu cuma kayak belajar basic. Cuman kemarin habis COVID datang lagi, luckily masuk kerja di specialty coffee shop. Nah disitulah baru ketemu sama si bos. Baru mulai belajar lebih banyak. Oh ternyata kopi itu menarik gitu. Oh gitu. Ya. Terus dari yang lu selama ini kerja di sana, apa yang paling merubah lu sebagai barista? Ya, apa chef lu apa gimana? Kemarin gua tanya sama William tuh, lu pengen jadi chef yang bagaimana? Kalau di barista tuh ada gitu gak sih? Pengen jadi barista yang gimana gitu? Ada sih. Yang gimana? Gue nggak ngerti ya, ini bener-bener penasaran aja gitu. Ini sebenarnya ada satu hal yang harus kayak gimana ya bilangnya, satu skill yang pengen aku punya ke depannya. Apa itu? Salah satunya itu multitasking. Soalnya itu barista itu bukan hanya buat kopi sebenarnya. Apalagi di Australia, mereka itu lebih ke social talking juga. Ya lu harus ramah sama customer, lu greeting customer, lu harus kayak pas lu bikin kopi, pas lu bikin steaming susu misalnya, ada yang lagi nunggu sambil ngobrol. Nah, jadi kayak banyak doket tuh di situ. Otak lu save nih memorinya, habis itu mau ngapain. Lu harus sambil tetap bisa juga sama customernya. Even dalam kondisi yang sangat kayak rush hour, lu harus bisa jaga keramah-tamahan itu ya. Iya, ekspresi muka lu gitu jangan sampai kayak itu susah. Sampai sekarang aku belum totally bisa. Tapi sekarang masih tergantung mood nih. Mungkin karena aku pagi kerja malam kerja. Capek. Jadi kayak capek gitu. Makanya aku kemarin mau coba, bukan kemarin tadi yang aku bilang mau coba pagi aja gitu. Jadi aku fokus pagi, mungkin ya beberapa bulan atau mungkin setahun lah. Ya kalau misalnya bisa keterusan ya oke gitu. Ya mau coba setahun, apakah itu sebenarnya mempengaruhi? Lu kepikiran gitu karena bos lu kayak gitu, lu lihat atau gimana? Atau siapa yang lu lihat kayak gitu? Enggak ada sih, aku pengen aja gitu. Emang kayak sekarang lu kalau lagi kerja gitu gak bisa sambil gitu, agak sulit bagi lu? Agak sulit, iya. Tapi itu bukannya naluri ya laki-laki aja nggak bisa multitasking? Atau menurut lu itu bisa dilatih multitasking? Itu bisa dilatih, tapi itu tergantung lagi sih. Karena dalam coffee machine itu ya mungkin ada yang solo player ya. Tapi kalau misalnya udah rush hour itu banyak kan team player. Either 2 atau 3 barista gitu ya. Biasanya sih minimal 2 sih, apalagi kalau rush hour. Ya tergantung lagi sama tim lu, sama partner lu kerja itu dia bagus gak, dia inisiatifnya bagus gak. Iya. Gitu. Tapi kayak common sense-nya bagus gak gitu. Tapi itu yang lu pengen, lu bisa jadi barista gitu ya, multitask. Lu pengen punya coffee shop sendiri nggak? Pengen dong. Lu pengen? Cuman pengennya itu karena mikirnya ya kalau misalnya ada chance, ada
modal, kenapa gak buka sendiri? Dibanding lu bekerja sama orang terus ya kan? Yes. Tapi menurut lu coffee shop tuh yang lu mau bikin tuh yang gimana nanti? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran sama sekali. Soalnya kalau yang sekarang yang tempat lu kerja kan menurut gue itu benar-benar office gitu. Untuk orang pekerja, atau lu pengen coffee shop yang lebih tempat nongkrong kayak Pearl and Palette yang baru kan? Itu menurut gue lebih nongkrong gitu. Enggak. Maybe bentar ya aku. Maybe nggak segede itu. Cuman intinya kayak nggak banyak yang jual. Mungkin aku lebih ke fokus ke kopi. Sama mungkin ya pastry saja gitu. Atau makanannya dikit aja gitu. Nggak tapi banyak berarti lah. lu nggak berharap orang lama-lama banget juga di coffee shop? Iya, lebih ke take away shop. Oh, take away. Iya. Menarik. Kenapa nggak bikin itu aja yang kayak pertama kali kita balik ke sini terus yang Zul bawa kita minum kopi itu apa? Oh, yang truck itu. Kalau yang mau ya itu boleh juga sih sebenarnya. Ya? Cuman itu di mana sih? Gue udah lupa. Gue juga lupa coy. Itu pagi pertama kali kita nyampe coy. Itu pagi banget terus kita minum dirty chai itu enak banget coy. Itu enak banget sih. Itu enak banget sih. Gue setelah lama nggak ngopi itu kena kopi Australia lagi kayak enak juga ya gitu. Oke lah, kita ngomongin kopi selesai lah. Gue males. Gue gak terlalu suka. Gue pengen tanya tentang lu. Lu manusia yang sangat berubah. Iya. Dari pertama kali gue ketemu sampai sekarang. Banyak sih yang berubah. Aku juga merasa. Gue yang pengen gue tanyain apa triggernya jadi lu suka banget sekarang. Kesannya kalau bilang gitu jadi nge-framing jelek. Bukan jelek ya, tapi maksudnya kenapa sekarang lu jadi bisa socialize banget gitu dibanding dulu. Dulu ya, kita itu kalau nongkrong nih satu ruangan ada 5 orang gitu. Eko itu ada satu orang yang nonton anime di laptopnya doang. Kita berempat ngobrol, dia nonton, dia nggak ikut ngobrol. Nah sekarang Eko itu banyak banget temennya dan nongkrong mulu gitu. Apa yang jadi triggernya apa? Apa yang membuat lu gue pengen ngobrol sama orang lah? Jujur aku sampai sekarang juga belum menemukan jawabannya sih. Tapi apa alasannya di balik itu? Kan kemarin kan ceritanya COVID tuh. Habis dari COVID kita balik ke sini. Pas kita balik ke sini juga pada tahun pertama itu masih kayak awalnya masih sama. Awalnya masih sama kayak udah 2 tahun nih kita nganggur nih. Aku gini ya, aku sama Eko tuh kan tinggal bareng lu apa segala macam sampai aku merasa perubahan yang sangat drastis ketika aku keluar dari gak tinggal sama lu lagi kok, Bud. Jangan-jangan apa sih jangan-jangan selama ini gue yang menghentikan lu gitu. Enggak sih maksud gue, tapi gue merasa gitu. Semenjak gue keluar gitu kan. Kayak baru lepas dari iya, kayak bukan Eko yang gue kenal gitu. Kayak aku gak kenal ini Eko siapa gitu. In a good way ya, tapi maksudnya jadi bagus gitu. Tapi apa? Maksudnya gini, kalau lu bingung alasannya apa, tapi aku penasaran gini, pasti ada satu momen dong yang buat, enak ya lakuin ini ya. Ingat gak lu momen itu apa? Yang buat lu kayak, nongkrong tuh enak, atau ngumpul-ngumpul rame-rame itu enak. Apa triggernya? Lu ingat gak? Gak ingat? Gak ingat gue, sumpah. Gak ingat. Kayak gue itu dulu, gue tipe yang lebih ke apa ya, sharing gitu ya daripada pendengar. Aku lebih tipe yang kayak lu yang cerita gitu ya sering cerita aku gitu. Gak salah ya memang, tapi kan semua orang juga gitu menurutku. Aku juga cerita tapi kan tapi apa triggernya aku nggak tahu. Sekarang lu sangat menikmati itu kan. Aku rasa lu nggak kayaknya sekarang nggak ada satu off day yang benar-benar cuma di rumah aja. Jarang kan? Padahal dulu lu begitu kan? Padahal aku dulu begitu, pokoknya asal ada off day, dulu di rumah terus. Iya. Kayak ibaratnya kayak dalam sebulan nih, misalnya off day-nya 5 hari di rumah. Tapi kalau ini mungkin 4 harinya keluar, 1 harinya di rumah gitu. Iya. Itu pun kalau ada. Itu kalau ada, makanya. Kayak ada aja agendanya. Bener. Gak tahu, padahal gak terplan gitu. Dan biasanya temen dia ya temenku, dalam arti aku tahu siapa. Sekarang aku nggak tahu temen dia siapa. Udah orang-orang yang kayak aku nggak kenal. And it is good, berarti kan dia make friend gitu kan. Tapi lucu aja karena itu bukan Eko yang aku kenal. Iya, karena itu bukan Eko yang aku kenal. Aku juga nggak tahu, kok bisa ya? Kok bisa? Nggak ngerti aku. Tapi
menikmati lah ya. Enjoy. Kayak punya teman baru, connection baru. What you gain so far dari itu, dari semua itu? Menurut lo apa yang lo gain? Bukan harus uang atau apa ya, tapi apa pengalaman kayak atau insight apa kayak kok cara pandang kayak. Karena lu kan temennya sekarang juga banyak sama orang-orang luar juga kan, bukan cuma orang Indonesia. Apa mungkin karena temennya sama orang Thailand aku tahu apa gitu, jadi bisa begini gitu kali ada. Atau lu cuma have fun aja? Cuma have fun aja sih. Aku kayak nggak ada kayak lu mungkin ada nih, maksudnya kayak ada yang kayak orang nih, yang temenan ada maunya gitu, ngerti sih? Kayak ini gue temen sama si dia karena ada ini. Ya mungkin nanti kedepannya gue kalau bisa minta bantuan dia bisa bantu gitu. Dia punya skill ini, dia punya kayak ini. Tapi gue gak pikiran sampai situ sih. Kayak gue juga gak tahu dia itu kelebihannya apa gitu. Kayak ya udah teman aja, dia asik ngobrol, connect gitu, ya udah gas gitu, gabung teman gitu. Yang gue penasaran tuh gini, lu pernah nggak temenan terus lu jadi kepikir, menurutku ya kayak tadi lu bilang ada maunya gitu segala macam, itu nggak salah loh. Memang nggak salah. Aku bukan bilang it's a bad thing gitu. Cuman mostly ada orang yang some people temenan itu kayak ada yang bisa diambil gitu dari dia. Tapi ya nggak tahu. Tapi lu merasa lu nggak ke arah itu? Nggak ke arah itu. Ya udah, yang penting temenan aja gitu. Dasarnya apa menurut? Sepi kah? Atau apa? Enggak sih. Enggak juga. Berarti soalnya kalau misalnya ada kebanyakan kayak agenda, misalnya kayak aku off nih, rata-rata itu ada aja yang ngajakin gitu. Kalau misalnya gak ada yang ngajakin ya aku di rumah aja. Dan itu aku juga enjoy gitu. Dan lu gak pernah tapi masa nggak ada lu yang inisiasi kayak ketemu? Mungkin gitu. Kadang ada kalau misalnya kayak lagi pengen aja gitu. Kayak misalnya nih Kamis nih. Kamis ini aku inisiatif. Itu pun udah dari minggu lalu. Karena trigger ini karena itu tuh. Ada satu temen gua tuh. Siapa? Udah 2 minggu apa 3 minggu dia chat gua. Robot kerja gak gitu. Gitu aja. Kenapa mau makan steak? Ayo lah gitu kan. Terus gue yang kerja gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu terus dia tanya aku pas hari-hari itu juga, ya gak mungkin kejadian. Benar. Setelah aku pikir kalau lama juga nih gak makan steak. Ya udahlah, minggu depan aku bilang aku gak available Kamis. Jadi minggunya ini aku yang inisiatif ngajakin makan steak. Ya, biar jadi gitu. Biar jadi karena kayak aku malam inilah ya main badminton gitu. Main badminton. Akhirnya bisa gitu. Kan gak enak ya. Gak enak kasih nolak terus gitu. Kesannya kayak gak mau temenan, tapi memang gak bisa aja. Bisa iya. Cuman ya mau gimana ya kan. Kok berubah banget. Terus yang satu juga yang cukup berubah. Lu kayaknya sekarang bukan merasa apa ya? Gimana mau bilangnya? Dulu lu tuh kalau bisa dibilang pelit lah gitu. Sekarang kayaknya kan lebih santai aja gitu untuk ngeluarin duit atau spending apa segala macam. What's the trigger juga? Gue penasaran juga itu. Apa lu sekarang baru ngerasa duit gak dibawa mati nih gitu atau gimana? Itu pertama. Kedua kayak susah sih. Itu banyak faktor, mungkin kayak dari semua WHV nih. Kita bicaranya general ya. Dari semua WHV mungkin rata-rata. Aku yakin mungkin rata-rata lebih dari 50% lah. Tahun pertama itu pasti semuanya pelit. Ibaratnya kayak mereka, wah baru pertama kali kausi dapat uang segini, wah mau saving banyak-banyak. Mungkin ada yang mungkin untuk keperluan keluarga, untuk keperluan di rumah. Ada yang mungkin kayak ya udah gue mau kerja, mau saving, ada sesuatu yang mau dicapai gitu ya kan. Atau mungkin ada yang cuman mau maksimalkan 3 tahun. Habis itu gak mau stay di sini lagi. Pulang. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dipikir-pikir gitu, tujuan akhir kita apa? Tinggal di sini coy. Jadi kayak kita bukan kayak yang mau maksimalkan 3 tahun atau apa, ya udah kayak kita entah gimana pikiran itu selalu terlewat. Ya udah kenapa kita harus kayak nahan gitu. Ya kalau misalnya lu mau beli gitu. Tapi sekarang bagaimana decision making lu?
ketika mau beli sesuatu? Biasanya gimana memutuskannya? Biasanya aku mau beli sesuatu itu ada alasannya. Apa? Itu aku cari alasannya. Misalnya nih, oh ulang tahun gua, belilah. Beli, Gitu. gitu. Jadi kayak ada alasan. Ini ulang tahun gua beli untuk self reward gitu. Iya. Nominalnya doesn't matter. Nominalnya ya of course matter, tergantung kantong juga ya. Tergantung kantong bener. Tapi maksud gue gitu. Kalau gue, salah satu indikator gue kalau mau beli sesuatu sekarang ini ya, gue tuh mikir contoh gue pengen beli handphone lah, kita bilang prinsip gue pengen beli handphone nih. Gue tuh give me 3 days. Sampai gue bener-bener masih kepikiran tuh handphone atau enggak gitu. Kalau gue masih kepikiran, gue beli. Biasanya kan ada kayak pada PM gitu ya. Iya, itu satu. Itu kalau kepengennya. Satu lagi adalah kalau dari segi finansialnya, gue strictly bilang minimal 5 kali lipat dari harganya gue bisa baru gue beli. Lu punya savings 5 kali lipat dari iya. Contoh gue pengen beli barang 10 juta lah gitu begitu. Gue harus punya 50 juta dulu. 5 kali lah ya. Iya 5 kali kalau gue gisi gitu. Gue gak ada sih. Lu gak ada ya. Yang penting kayak gue pengen lu beli gitu. Tapi lu gak kepikiran begitu-begitu? Maksudnya waktu decision making apa gitu? Gak ada. Purely based on ini, berarti impulsif sekali Anda. Impulsif sekali ya. Kalau saya mau beli gitu. Beli. Apa impulsif buying lu akhir-akhir ini apa? Hah? Impulsif buying lu apa? TikTok. Ya TikTok nih. Contoh nih TikTok. Muncul FYP. Weh, main piano keren nih. Jago banget nih. Langsung besok gue beli piano. Cuman belinya juga nggak mahal. Iya, ngerti. Beli yang kayak keyboard $200. Ya impulsif buying kan bukan berarti barang-barang yang mahal juga, tapi ya tetap aja impulsif gitu. Terus beli adalah latihan-latihan apa namanya? Ya sebentar gitu. Tapi cuman kayak udah gak berkembang 1 bulan. Mungkin karena itulah balik lagi mungkin karena kayak kerja terus. Iya. Bagi kerja kerja jadi kayak benar-benar gak tahu tuh. Mungkin nanti kayak udah ada waktu. Nah itu juga di. Salah satu kan lu ingat nggak kemarin? Apa? Kita yang waktu mulai nge-gym tuh. Iya. Bareng band. Itu aku udah keluar tuh, gak ada kerjaan malam lagi kan? Iya. Kan yang si Mantra juga dan sebenarnya udah dapat serunya juga kan? Udah dapat serunya juga. Cuman kenapa ya kemarin aku berhenti ya? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Karena kayaknya kemarin mulai kerja lagi aku. Iya, kayaknya itu sih. Ya aku mulai kerja lagi. Mantra lagi. Jadwal kita jadi nggak pernah sinkron gitu. Tapi itu sih kedepannya salah satu yang mau aku juga kayak 38 jam lebih ke healthy lifestyle. Healthy lifestyle, ya. Bukan hanya ke gym juga, tapi aku mau kayak belajar kayak tidur cepat. Itu juga. Tapi yang lebih penting apa yang kita makan. Iya. Karena menurutku kalau misalnya lu nge-gym, lu mau tidurnya cepet tapi ngomong healthy makan baru makan Domino's. Kan bukan mulai hari ini, Cok, ya kan? Tapi ya setuju. Iya, ngerti kan sih. Walaupun ya bukan 100% langsung beralih ke makan sehat. Ya pelan-pelan lah. Tapi lu ada kepikiran enggak what healthy food or healthy lifestyle? Food dulu gitu belum. Makanan sehat menurut lu yang gimana? Makanan sehat. Iya, yang lu anggap sehat itu makan seperti apa gitu. Karena sekarang banyak orang kayak pertama itu salah satu buah. Aku gak pernah makan buah, coy. Ini kontradiksi banget sama gua. Lu tau gak sekarang? Ini kemarin baru ada paper research-nya. Buah-buah zaman sekarang itu kok, Bud. Kimia. Bukan hanya kimia, tapi apa namanya? Genetic modified GMO. Ngerti. Yang jadi problem sekarang adalah banyak unsur kimianya, unsur kimia di dalam buah itu udah nggak seperti dia seharusnya. Zaman dulu apel itu rasanya itu sepet, betul, ya, asam harusnya. Iya. Terus karena makan apel manis sih bukan main bro. Iya, anggur juga sama. Exactly, makanya kayak manisnya beda gitu ya. Iya, ini yang jadi problem. Ternyata terlepas dari apapun ininya. Senyawanya namanya fruktosa kayak glukosa kayak apa selulosa kayak apa segala macam gue gak tahu lah yang namanya. Gula ya gula kok. Dan buah-buah zaman sekarang tinggi gula semua. So buah sekarang juga nggak bisa dibilang healthy food lagi. Terus kita mau berdebat, oh ya udah kalau gitu makan organik aja. What's organic now? Gak ada yang organik lagi. Susah cari sekarang. Susah banget. Itu pun
Kalau ada pun mahal. Mahal, exactly. Mahal gimana? Kecuali lu benar-benar tanam sendiri dan bibitnya emang bisa dijamin tuh bukan bibit GMO. Nah, itu juga aku belum telusuri gimana banget karena benar-benar belum benar-benar mulai. Tapi gue penasaran aja, siapa tahu lu ada kepikiran buat kan. Kalau gue kemarin ini ada salah satu, gue pengen cobain sih tapi gue belum tahu apa tuh, sanggup atau enggak. Karena kayaknya bakal cukup mahal. Carnivore diet. Lu benar-benar cuma makan daging aja. Oh, makan daging aja? Makan daging aja. Itu kayaknya gampang sih. Gampang tapi mahal. Oh, betul juga. Kalau di Indo beda daging ya? Semua bro. Kalau di Indo mah gampang beli daging 25.000 dapat apa segala. Di sini mahal bro daging. Tapi itu menarik sekali carnivore diet. Karena kan yang penting makanan jadi tinggi protein kan. Dan jadi manusia kalau proteinnya banyak sehat gitu. Tapi lu ada kepikiran nggak olahraga yang mau lu tekunin ke depannya? Mau gym lagi? Nge-gym sih harusnya. Enjoy sih. Gue sampai sekarang masih gym tapi ya mulai ada malas-malasnya juga karena gue sekarang kuliah juga kerja juga nge-gym. Juggling three things itu nggak semudah itu ternyata. Kadang-kadang udah pagi kerja, malam udah capek. Udah mikir lagi, aduh ada tugas lagi kuliah belum dikerjain. Wah ternyata nggak semudah itu. Dulu waktu gue yang Europe kan, itulah yang gue achieve apa yang lu pengen achieve itu kok. Oh iya benar-benar. Gue cuma kerja pagi atau you have a lot of time. Ya, like a lot. Iya. Aku kerja maksimal cuma sampai jam 7 malam doang. Iya. Setelah itu aku benar-benar pulang dan gym. Atau gym dulu nanti baru kerja gitu-gitu. Dan itu aku nikmati sekali masa-masa itu. Sekarang begitu aku udah mulai kuliah. Terus selalu masih gym gak? Masih. Tapi yang mungkin kalau dulu kan benar-benar bisa tiap hari. Iya. Kalau sekarang paling 1 minggu 3-4 hari. Tapi gue skip. Maintain lah. Dan sekarang juga angkatan gue menurun. Dulu gue bench press dumbbell masing-masing 55 kilo bisa. Sekarang 40 kilo aja cuma 8 rep. Cuman ya gak masalah. Karena kita bukan mau jadi kayak bodybuilder segala macam. Kita ya, kan tapi mau sense of itu loh, achievement. Sebenarnya gym itu yang gue seru kan begitu lu bisa achieve something gue. Lu coba ingat-ingat lagi kenapa dulu seru karena lu angkat tuh. Ini gua enggak bisa. Oh, udah enggak itu ya. Gua goalku itu kayak looks-nya malahan. Looks-nya pertama. Terus ya lu ada efek gitu ke daily activities lo. Misalnya lu lebih gampang tidur atau lu lebih pas kerja lu lebih fokus atau gimana. Emang selama gym kemarin lu apa yang lu rasain? Nyenyak banget tidurnya sih. Nyenyak banget ya. Tidur sih. Kualitas tidur sih. Lebih berenergi juga enggak lu rasa? Lebih berenergi dan lebih fokus juga. Iya juga sih. Cuman kalau misalnya kayak kalau bisa pun aku mau angkat paling ringan tuh. Kalau bisa. Jadi gue gak usah susah-susah tapi kualitas semua dari atas itu lebih ada ya nggak masalah khasiatnya gitu. Sebenarnya nggak masalah juga. Karena kita kan bukan ya balik lagi bukan mau yang goals setiap orang beda-beda. Benar. Kalau gue sih ya serunya gym itu menurut gue ketika lu bisa achievement, bisa ya, tambah itu tadi. Ya progressive overload. Kayak di game ya. Benar. Kayak jadi ada tamatnya gitu loh. Iya. Kayak kemarin kalau lu ingat di gym kita itu kan terdebar semua itu. Itu kan baris apa namanya? Dumbbellnya itu kan baris gitu ya. Sampai di ujung terakhir tuh di berat 45. Terus di bawahnya 50, 55 sama 60. Kemarin tuh aku lihat ada dumbbell 70. Terus aku ngerasa kayak anjir, dulu aku udah bisa 55, tinggal satu lagi 60. Tamat nih seharusnya. Ini sekarang malah levelnya 40. Nambah, tapi aku di 40. Itu apa bench press? Tapi ya masih oke sih. Tapi ya aku juga merasa tuh ada udah mulai jenuhnya juga nge-gym. Tapi aku rasa bukan karena gymnya, tapi karena temennya nggak ada lagi. Aku gym sekarang cuma sama Ronald doang. Kadang-kadang kalau ya ada kalau gym itu ada teman minimal 2 lah. Iya, minimal 2. Ya lu bisa ganti-gantian, lu bisa ngobrol-ngobrol sambil resting juga. Exactly. Soalnya kalau gym itu kan pasti kan ada misalnya 3 repetisi gitu. Pasti kan ada waktunya dong untuk 3 set. Jadi ganti-gantian lebih cepat. Benar. Nah itu yang buat sekarang nge-gymku tuh jadi aku anggap kurang seru karena orang temen gymku kurang mulai gym lagi kan biar kita bareng lagi. Boleh. Apalagi ya udah setengah jam juga ngobrol sama kamu. Ini agak personal tapi boleh tanya menurut lu? Tergantung. Ini masalahnya nggak ada cut-cutan loh. Tapi lu kalau nggak jawab nggak jawab aja gitu ya. Tapi gue pengen tanya ini.
Gimana rasanya jadi anak yatim seperti saya? Itu ya, aku nggak tahu ini dari lu, aku tahunya dari William. Tahunya dari mana William? William yang cerita. Oh, udah Karena lama. lu gak cerita sama aku juga gak mau tanya, tapi aku tahu gitu. Udah lama itu. Iya, waktu kita awal-awal datang ke sini kalau nggak salah. Gue ingat ada satu Iya, momen iya. lu ngangkat telepon lu ke bawah terus Iya, hilang. iya, iya. Itu ya berarti ya. Iya. How do you feel pada saat itu? Sedih lah pasti nangis. Pasti. Pasti nangis. Nangis. Tapi gue ingat nih kata-kata lu sebelumnya, lu bilang gini sama gue. Salah satu ketakutan gue nih, kalau papa gue nggak ada, gue nggak nangis gimana? Lu ingat gak lu pernah bilang gitu sama gue? Pernah. Tapi Ternyata nggak kejadian dong. entah gimana dengan sendirinya nangis. Nangis, memang. Makanya itu ketakutan sangat manusiawi. Iya, iya. Kalau gue nggak sedih gimana? Tapi karena belum kejadian aja. Kalau udah kejadian kayak tanpa diminta juga ngalir gitu aja. Apa yang lu rasain pada saat itu? Maksudnya sedihnya itu lebih karena apa? Karena nggak ada bapak atau karena ironinya, aduh gua baru nyampe Australia gitu. Semua lah. Campur aduk ya. Campur aduk. Adalah banyak cerita di balik itu semua. Cuman ya semua Jadi menurut lu berdasarkan pengalaman lo ya, ini kan kalaupun ada yang nonton, kalau mereka merasa kayak, oh ya ini bisa jadi eh, kencang-kencang bagi kita juga ini masih ada bapaknya gitu. Menurut lu apa yang mau bilang sama mereka kayak, oh jangan kayak gini kok sama bapakmu apa gitu atau apa gitu? Gue kayaknya lebih ke rasional ya. Apa sih bilangnya rasional? Dia coba elaborate aja dulu. Gue bilangnya lebih ke jujur ya. Menurut aku itu kan kemarin tadi aku bilang takutnya kalau misalnya papa udah tiada aku gak nangis itu segala. Ya balik lagi sebenarnya ada yang punya bapak, tapi bapaknya ya gitu-gitu loh. Nggak, lebih halusnya itu bilangnya dia nggak bertanggung jawab, nggak jadi bapak yang baik gitu maksud lu? Iya, Ya oke. nggak jadi bapak yang baik atau mungkin nggak pernah ada gitu sebagai sosok bapak gitu di keluarga. Oke, Terus ya balik lagi, even kalau misalnya balik lagi sih ke keluarga masing-masing. Tapi kalau misalnya lu dekat sama ayah, pastinya ya kalau kalau masih ada kesempatan banyakin jalan-jalan bareng gitu. Spend more time lah. Spend more time gitu. Even kayak misalnya walaupun lu sekarang di Australia, bapak lu di Indo, ya telepon aja lah. Gak hanya papa sih, mama, semua adik-adik semua, telepon, video call gitu. Kan sekarang udah zaman apa sih? Video call mah gampang ya kan? Ya, dan salah satu yang berubah dari Eko itu juga itu. Dia waktu tahun pertama tuh jarang banget aku lihat dia telepon keluarganya. Setelah balik dari COVID, tiap malam telepon keluarganya. Kayak ada yang berubah. Aku rasa itu juga hikmah dari COVID ya. Hal yang baik dari COVID karena aku kan dari pindah nggak tinggal bareng keluarga itu udah dari SMA. Jadi dari SMA itu kan tau lah masih masa-masa kayak muda berontak, teman-teman semua malah dapat kebebasan gitu. Jadi aku benar-benar jauh dari keluarga. Sudah sejak dari SMA. Sudah dari SMA, kuliah, langsung lanjut ke Australia. Jadi kayak feeling jauh dari keluarga itu masih ada, kayak udah biasa, gak telepon, gak video call juga udah biasa. Tapi pas COVID balik Indo 2 tahun sama keluarga. 2 tahun tidur enak juga intimate gitu. Iya. Itu juga yang jadi efek baik dari COVID ya. Mengakrabkan yang seharusnya akrab gitu ya. Terus gue penasarannya ini, lu ada penyesalan gak? Ya apa gitu? Ini dulu lah, ya papa lu atau apa gitu. Menurut lu gak usah cerita juga, tapi menurut lu ada penyesalan gak? Tentang papa? Iya. Ada. Mau cerita? Gak usah. Tapi penyesalannya itu lebih ke aku sendiri sih. Iya, apa? Salah satunya itu kenapa aku growing up-nya lambat.
Maksudnya pendewasaan lu gitu. Pendewasaannya gitu. Pendewasaan Okay. atau mungkin kayak ya tumbuhnya itu lambat. Kenapa sih aku nggak lahir di tahun misalnya 1985? Kenapa aku harus kayak pernah mikirnya gitu. Kalau misalnya aku lahirnya lebih Maksudnya cepat, kenapa usia lu gak lebih tua nggak aja lebih dulu tua. ya? Kalau misalnya Atas dasar apa? Mikirnya begitu. ya setiap keluarga punya masalah. Jadi kemarin pikirannya itu kayak pada saat masalah itu terjadi, kalau misalnya umurku Udah lebih udah lebih dewasa, lu mungkin bisa. aku bisa bantu. Kayak jadi papa gak usah sendirian menghadapi semua masalah itu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya Lu merasa seharusnya lu bisa bantu, sumbangsi sesuatu lah gitu, bantulah bisa gitu. support juga. Ya, Jadi support. kayak bisa kasih mungkin ya masukan atau Iya, apa iya. gitu. Pada saat lu masih terlalu muda Terlalu gitu muda, dan terlalu kecil betul, untuk terlalu tahu kecil dan untuk tahu. paham. Menarik, menarik, menarik. Itu Karena sih. gua waktu papa gua meninggal tuh kok nggak ada, bisa dibilang gua nggak ada penyesalan lagi. Gua akan menyesal karena pada saat itu gua ada kesempatan untuk kerja ke Bandung gitu kan. Tapi karena papa gua sakit, gua nggak jadi berangkat. Dan ada satu momen di mana papaku agak membaik gitu. Dan aku ditanya, mau berangkat nggak? Masih ada seminggu kita di sini, kalau mau berangkat. Aku tanya sama papaku bilang jangan lah. Dan aku nurut. Aku rasa pada saat itu kalau aku nggak nurut, aku bakal menyesal setengah mati. Dan untungnya aku nurut. Jadi aku merasa ya nggak ada penyesalan apa-apa lagi gitu. Dan aku udah nemenin papaku kayak di rumah sakit apa segala macam. Jadi aku rasa udah enough gitu. Tapi ya, tapi gue paham juga sih sense yang bilang kalau gue apa namanya lebih tua gitu atau lebih apa pasti bisa gitu. Karena aku juga ngalamin itu. Eh, tapi bukan masalah ya. Lebih Iya. tepatnya karena gini, tahun 2000-an awal atau 90-an akhir itu, mamaku sama papaku itu dapat chance, kesempatan untuk punya ladang apa namanya? Kelapa Sama, sawit gitu. sama. Kayak gitu juga. Exactly kan. Lebih bukan Kalau hanya gua masalah sih, kayak mungkin lebih ke chance kesempatan segitu, iya juga gitu. Jadi kan exactly. kita bisa lebih kasih masukan. Karena kan tau lah, Aduh, maksudnya kayak apalagi zaman exactly. sekarang ya. Even kalau misalnya papaku masih ada, aku yakin dia pasti bakal butuh bantuan aku. Contohnya dari segi Decision making. teknologi. Oh, teknologi. Teknologi. Iya. Kayak internet ini kan gak pakai deh. Iya, Kayak sekarang kalau misalnya papa masih ada, dia pakai Hmm. masih HP Nokia cuma bisa telepon SMS deh. Karena Iya. papaku itu orang yang kayak malas lagi belajar. Iya Udah sih. agak mau. Cuman kan ya gitulah. Dia pasti butuh kayak aku atau Adik anak-anak gua yang ya lain untuk untuk bantu dia bantuin tuh. cari research, mungkin kayak cari supplier atau apa misalnya bisnis segala Hmm. macam gitu. Menarik, Lebih ke menarik. itu, lebih ke chance yang untuk lebih gede. Tapi lu nggak merasa ini ya? Nggak merasa hmm, gimana bilangnya ya? Bukan nggak merasa, tapi lu merasa gini nggak? Ada apa namanya ini? Sifat dari papa lu yang nurun ke lu gitu segala macam. Apa menurut lu yang paling dominan? Anjing ini bapakku banget nih. Ada Nggak nggak? ada sih. Hah? Nggak ada. Nggak, aku nggak pikirin sih. Cuman dari semua kerabat keluarga, Hmm. katanya sifat papaku banyak turun ke adikku yang cewek. Oh, adik lu yang kedua. Iya, Iya. yang yang anak kedua anak maksudnya. kedua. Ya. Oh, lebih banyak di dia Nah maksudnya ini gitu. dia. Lu lebih ke mama lu gitu dianggapnya. Nggak tahu Enggak juga juga. gue. Atau lu entity baru aja gitu ya. Gue titi baru aja. Nggak ngerti juga gue sama diri gue sendiri. Tapi lu mengenang papa lu sebagai sosok yang apa? Sebagai sosok apa gitu? Aku kalau mengenang papaku ya, sosok yang pendiam sekali. Papaku itu orangnya pendiam sekali. Papaku Kalau ngobrol papaku sama aku cuma setahun sekali dia sosok waktu yang Imlek. apa tadi? Papaku kalau ngobrol sama aku tuh Oh, cuma waktu Imlek doang. Dia nanti cerita, oh jadi dulu papa sama mama ketemu gini-gini. Nanti tapi kalau setelah nggak itu Imlek, udah dia diem aja. diam aja gitu. Tapi bukan nggak sayang ya, dia Iya, tuh iya, sangat iya, sayang iya. sama anak-anaknya. Gue tuh kalau lagi di Medan nih, terus aku bilang, aku Sabtu Minggu ini pulang gitu kan. Papaku tuh nanti dia ke pasar, dia nggak bawa duit, dia ke pasar dia lihat udang bagus-bagus gitu kan, seger-seger gitu. Dia tanya, berapa sekilo? 50.000 atau 60.000 lah gitu kan. Dia ntar pulang ke rumah, dia bilang sama mamaku, ada udang tuh bagus-bagus, Andi kan udah mau pulang. Belilah nih, mari duit 50.000 aku beli. Jadi nanti papaku yang beli lagi gitu-gitu.
karena tahu aku mau pulang dan dia tahu aku suka sambal udang gitu segala macam. Ya itu bentuk sayangnya dia gitu. Kalau lu genang papa lu tuh sebagai sosok yang Setelah bagaimana? lu bilang gitu aku jadi keingat ada satu sifat yang aku turun. Apa? eh, Yang lu merasa ini sifat papa iya, lu dulu. tapi aku gak tahu itu sifat itu baik apa buruk. Ya enggak juga, belum tentu, coba. Salah satunya itu lebih mementingkan Keluarga. orang lain. Oh, Kadang misalnya lebih mementingkan orang lain dibanding diri sendiri gitu. oke. Okay. Kayak misalnya nih, tapi tergantung sih, tergantung situasi sih. Kayak gimana ya? Apa yang lu rasa itu lu lakuin? Yang lu lebih mendingin orang daripada lu? Em, Soalnya kalau misalnya dari keluarga gitu, papa biasanya kayak nggak tahu ya kalau saya sama teman-temannya ya. Cuman kalau sama kita kita sih kayak, aduh, Kenapa terlalu terlalu membuka? Gak usah kalau skip aja udah lanjut aja. lupa aku bilang. Lupa aku gimana contohnya gitu gimana. Tapi Cuman kalau lu ada nya kepikiran. apa? Tapi kalau di lu nya apa? Kenapa lu bisa merasa lu kayak mentingin orang daripada lu ataupun gimana gitu? Apa yang lu pernah lakuin sehingga lu berprinsip, oh, ini kadang-kadang gua mentingin orang banget sampai gua aja belum dapat apa-apa gitu. Apa lu pernah beli makan, lu belum makan udah kasih orang-orang makan contoh gitu atau apa? Nggak pernah. Gak pernah kepikiran juga. Enggak. Ya udah kalau yang belum ada mah Hmm. nggak ada aja. Tapi kalau gue tuh satu ya, ini kebiasaan aneh Hmm. yang aku sama papaku share tanpa kami berdua, tanpa aku tahu kalau papaku juga lakuin itu. Aduh, jadi jorok sebenarnya nih. Tapi kuku kaki kita itu, bukan kuku kaki, jempol kaki itu kan banyak kulit matinya begitu kan. Ya, 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 Nah ya. aku tuh sering kayak gigitin kulit matinya gitu, Ah, bener-bener gigit-gigit gitu. sifat-sifatnya itu ya. Nah, papaku ternyata sering lakuin itu juga, sering gigitin kulit mati begitu. Nah Hmm. itu ternyata mamaku bilang, kau pernah lihat papamu gitu? Gue bilang, gak pernah. Sama kali kau sama bapak. Jadi aku rasa kayak ya, Tanpa gak sadar gitu dia lakuinnya. tanpa nggak sadar. Dan aku nggak pernah lihat dia lakuin itu sih. Tapi kata mamaku ya itu kelakuan dia juga. Tapi ya gitulah ya. Tapi ya lu merasa gini nggak? Pada akhirnya lu kan kemarin pulang, Ah. lu ziarah dong masih kan? Hmm. Apa yang lu rasain? Ada Hmm. lega gitu nggak? Ada lega, udah ketemu Kayak papa gitu ya lah. kan. Ya, gitu lah ya. Bilang apa yang mau dibilang, ya udah. Gue pernah ingat nih, lu pernah bilang papa lu tuh people pleaser gitu. Papaku. Iya, dia pandai banget membuat orang happy, senang gitu. Oh Itu iya lu iya. yang bilang gitu kan. Hmm, Aku lihat lu sekarang kayak gitu kan. bisa jadi. Apa apa lu kesurupan papa lu jangan kau buat akhir-akhir ini makanya lu Iya, dia jadi jago banget ambil hati orang. exactly. Iya, iya. Dan Eko ini jago banget ngambil hati orang guys. Dia kerja dimanapun dia pasti jadi andalan tempat kerjanya. Enggak juga, Cok. Jadi di tempat kerja malam lu tuh yang itu Enggak sebut merek. Enggak juga, Cok. jadi Tapi andalan, biasa aja, biasa gaji aja. lebih tinggi semuanya katanya kan. Sama, Ah, enggak lalu ini. sama. Tapi Eko luar biasa. Dimanapun dia kerja pasti banyak yang suka sama Eko. Dan berarti itu nurun berarti dari papa lu kok. Bisa Bisa jadi. jadi ya. Tapi Cuman, lu pernah lihat ini nggak? Papa lu lagi kerja gitu atau lagi itulah eh, lakuin kegiatan itu waktu dia buat buat senang orang atau ngambil hati orang gitu. kerja. Maksudnya, Ya, ya lihat lagi gitu. Yang kayak lu bilang, lu pernah lihat nggak dia lagi nge-please tamunya atau gitu. Terus, oh kayak gitu papa tuh cara memperlakukan oh, tamu aku nggak gitu. pernah sih lihat dia kerja. Nggak pernah ya. Nggak pernah lihat dia kerja. Kangen nggak sih kau? Lu pernah setelah lewat-lewat ini berlalu pernah nangis lagi nggak kayak gitu? Enggak, Jago sih lu. lu pernah. Pernah gue. Gue pernah satu momen nangis Oh, cuma gara-gara gue pernah sih, mikir pernah, gini. pernah. Gue Tapi, cuma mikir gini, anjing capek banget kerja ya. Terus gue keinget papa gue. hmm, Papa gue itu waktu kami masih kecil-kecil dia kerja nganter-nganter barang ke kampung-kampung itu sampai jam 9 malam kok. hmm, Terus aku teringat itu aku ngeluh jadi aku malu sendiri aku nangis gitu kayak anjing apa yang aku alami ini nggak ada apa-apa dibanding bapakku dulu. Aku bener-bener jam 9 malam. iya, iya. Kami berempat gitu kan nungguin papaku jalan gitu dari jauh kami lihat kayak masih teringat sampai sekarang. Eh,
ingatannya itu kan. Dan ya itu yang jadi kerasa kayak sedih, langsung jadi nangis aku, jadi kayak gak bersyukur sekali gitu. Lu pernah nggak apa momennya? Gue gak pernah kayak kepikiran kayak memang sengaja kepikiran gitu. Pernah aku ingat sekali apa 2 kali kayak gue lagi tidur tiba-tiba kepikiran aja sebelum tidur. Jadi kayak nangis lagi gitu, kayak mengingat gitu. Gak tahu tiba-tiba kayak tapi lu gitu teringat apanya? Teringat momen akhir-akhirnya kah, atau cuma kayak aduh rindunya, atau apa gitu? Apa yang membuat lu bisa teringat? Apa yang lu ingat pada saat itu? Gitu. Momen-momen sama-sama dia. Seandainya kalau dia gak sakit. Oh, gitu-gitunya. Ya. Lu menyayangkan lagi gitu. Ya, kan. Gue paham sih, gue juga paham karena papa gue tuh beberapa kali dia kayak bener-bener jatuh bangun sampai akhirnya dia down dan akhirnya nggak bisa selamat lagi. Papaku tuh kata-kata terakhirnya lu tau nggak apa? Jadi papaku tuh kan dia masuk ICU, terus kita kan kalau di ICU itu cuma boleh kunjungan satu hari cuma 2 kali kalau nggak salah, siang dan sore gitu. Sampai sekarang juga masih gitu kali ya? Iya. Nah papaku tuh waktu di ICU kami kunjungin di sore hari itu udah jam 6 gitu, cuma boleh 1 jam kan, jam 6 terus kita ngobrol sebentar, terus papaku bilang gini, ini kata-kata terakhirnya, bilang udahlah keluarlah kalian, capek aku pengen istirahat. Tanda-tanda ya? Selesai. Setelah itu kami keluar, kami pergi makan, pulang, balik ke ruang tunggunya, dipanggil keluarga Pak Edi Saputra, keluarga Pak Edi Saputra. Atas dasar apa nih dipanggil? Tadi dokter udah datang, biasanya kita dipanggil itu cuma untuk dokter. Ini cuma dokter aja. Tadi udah ada dokter. Ini dipanggil kenapa? Pas dia datang, papaku udah di CPR. Oh, aneh lah. Nangis lah, gue sedih juga lah di situ. Itu kata terakhirnya. Mungkin bapak lu kayak udah lihat, bisa jadi ada sesuatu gitu. Ada satu lagi nih cerita paling unik sebenarnya dari meninggalnya papa gue. Dia sakit itu kondisinya, dia punya sepupu juga, koko sepupunya juga sakit. Dia setiap kali ada keluarganya dia yang datang ngunjungin dia selalu bilang, jangan lihat aku, lihat si itu aja, koko itu aja, namanya Ana, nama koko itu. Lihat Ana aja, nggak usah lihat aku mah ada anak sama istriku yang jaga. Kalau dia kasihan, nggak tahu siapa yang jaga gitu lah. Sama saudara-saudaranya setiap kali datang ngunjungin dia gitu, kayak entah kokoku lah atau siapa, kan masih saudaraan juga, berarti kan saudaranya dia. Terus ini, dan kata-kata ini dia sering bilang, nanti kami sama-sama sehat, terus kami sama-sama pulang ke Indrapura. Dia bilang gitu, bilang orang ke saudara-saudara gitu lah. And you know what happened? Hari ini papa gue meninggal, besoknya sepupunya itu meninggal, dan dua-duanya dibawa pulang ke Indrapura. Terus di gedung sosial sebelah-sebelahan. Udah sehat. Ya sehat, dan pulang ke Indrapura berdua. Lucu kan, kayak apa ini kok bisa terjadi seperti ini? Dan itu pertama kalinya di Indrapura ada 2 jenazah berbarengan gitu. Dan sepupuan jadi. Sepupuan ya. Itu unik kayak ya? Unik bro. Kayak maksud gue, kata-kata itu bisa aja kejadian nih. Dalam bentuk yang kita nggak tahu. Kata adalah doa. Iya. Manifestasinya apa belakangan, tapi terjadi kan. Ketika dia bilang sembuh, ya sembuh kan, kematian juga bisa jadi sembuh. Kesembuhan. Dan dua-duanya meninggal, dan dua-duanya balik Indrapura. Nggak salah memang. Gokil emang. Gue visioner ternyata. Ada ini nggak kata-kata yang lu ingat dari papa lu gitu nggak? Apa prinsip hidup kayak apa gitu? Dia pernah bilang, lu lang gini. Lu ada nggak kata-kata gitu yang teringat? Aku mulai dulu ya. Kalau papaku tuh ada, dan aku masih ingat sampai sekarang. Papaku tuh kata-kata dia yang paling aku membekas sampai sekarang adalah, aku tuh orangnya hitam atau putih. Aku nggak pernah abu-abu. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Nggak pernah di tengah-tengah. Tapi itu kayak gitu. Ya, aku selalu mencoba kayak gitu sih. Makanya kayak apa namanya, kayak kalau kasino aku bilang aku nggak judi, ya memang nggak judi. Enggak ya enggak. Jadi aku sebisa mungkin aku lakuin tuh. Kalau iya iya, enggak. Karena menurutku itu paling membekas. Nggak tahu kenapa. Kata-kata itu yang paling membekas dari bapakku ke aku. Kalau lu ada nggak?
Sejujurnya kalau misalnya pun ada, aku lupa. Karena aku dari ya sih masuk akal nih karena lu bilang di tadi SMA udah biasanya aku udah jauh dari keluarga, terus pas di Aussie juga papaku udah sakit. Iya. Ya. Tapi lu waktu yang dia kan yang sakit terus lu kan berobat, ada nggak obrolan yang masih membekas sampai sekarang? Masa nggak ada core memorinya? Ada dong, makanya tadi bisa keinget. Tapi maksud gua ada nggak satu momen yang lu ingat? Kalau nggak usah cerita detail nggak apa-apa juga, tapi apa? Sejujurnya pas COVID itu kan gue balik tuh. Lebih ke banyak bad memory-nya dibanding good memory. Ya karena dia lagi sakit gitu. Kalau misalnya lebih halusnya, he's not himself. He's not himself gitu. Oh iya, karena sakitnya tadi itu ya. Kan kotak. Patah hati. Dia itu patah hati kok. Karena dia pun dia nggak mau kayak gitu. Dia nggak mau kayak gitu, tapi sama. Nggak bisa apa-apa lagi. Dia juga frustrasi. Dia juga frustrasi. Bisa ini juga sih, kerasa sih frustrasinya gimana. Itu juga isi salah satu yang sedih. Makanya aku bilang kalau misalnya bisa balik lagi, balik pada saat dia masih sehat lah gitu. Karena aku ketemu papanya Eko juga, ternyata papanya Eko ramah sekali. Manusia yang sangat ramah gitu. Apalagi sama kita masih, maksudnya muda-muda gini ya. Kayak tanya, chill banget gitu. Sampai bingung ini siapa gitu. Siapa Caca ini? Kayaknya gue yang paling kalian ingat pasti pas pertama kali kita mau ke Aussie itu. Yang ke Jakarta. Di airport. Enggak, yang ke Jakarta. Ke Jakarta ya, masih pertama kali ya. Itu pertama kali. Buat mau ke Jakarta, kan lu bilang nanti papaku sama temannya jemput. Terus ya udah, ketemu lah di situ terus ya. Ini satu aja siapa gitu kan. Awalnya kau kira siapa? Nggak tahu aja. Emang aku nggak bilang ya? Oh, aku pikir tuh temennya papamu. Bukan papamu, ngerti gak sih? Aku pikir tuh temennya papamu. Karena ya aku juga nggak tahu ya. Nggak mirip berarti ya? Nggak terlalu mirip. Pas malam juga? Mungkin ya malam juga gitu kan. Sampai akhirnya, oh itu papanya Eko gitu. Nah, ini sangat ramah sekali gitu. Chill banget aja gitu. Jiwa muda sekali. Itu yang sering terjadi kok. Ada satu stand up comedian namanya Robin Williams. Dia banyak filmnya juga. Lu tahu ini nggak, Mrs. Doubtfire gitu? Dia laki-laki tapi jadi kayak dari perempuan gitu. Terus dia jaga rumah itu, padahal dia jagain anak-anaknya sendiri. Itu Robin Williams yang main. Si Robin Williams ini akhirnya meninggal karena bunuh diri. Iya, kenapa? Karena dia kalau nggak salah udah mulai kena Alzheimer. Dia udah mulai sering lupa dirinya apa segala macam. Dan dia udah mulai merasa tua. Padahal dia orang yang sangat muda dan sangat gitulah. Jadi dia merasa, wah ini bukan diriku lagi. Dia mutusin bunuh diri akhirnya. Jadi ya bisa jadi hal-hal seperti itu, patah hati gitu. Itu kalau gue udah patah hati. Dia nggak mau tahu, dia nggak tahu nih mau salahin siapa. Tapi something wrong with this. Ini salah, tapi aku nggak tahu mau salahin siapa. Mau salahin diri sendiri juga aku udah capek, tapi aku nggak tahu gimana perbaikinnya gitu. Gak bisa gitu. Masuk akal kan? Masuk akal. Ya gitulah Kabut. Udah mau 1 jam kita ngobrol Kabut. Lu pengen ngobrol apa terakhir Kabut? Semoga kita dapat PR. Kalau udah dapat PR kita masih ngomongin visa lagi nggak sih? Kayaknya udah enggak lah. Udah enggak lah coy. Tinggal mau kemana ini kita gitu? Iya, mau ngerintis bisnis kali. Menarik. Pasti ada step-stepnya dong. Iya. Tapi lu ini nggak mau pindah dari Darwin ya? Harusnya sih pindah. Soalnya Australia kan gede. Jangankan PR ya. Kalau bisa aja sekarang kerja di mana dulu kayak 6 bulan kayak dulu bilang gitu ya. Nah itu salah satu penyesalan juga sih. Kalau misalnya bisa balik waktu, tahun kemarin kita WHV-nya jangan di Darwin terus. Jangan Darwin terus. Tapi gue sih menikmatinya di Darwin terus. Menikmati sih sebenarnya. Gue sangat menikmati sih. Oke lah Kobut, sudah 1 jam berbincang dengan Kobut. Nanti tamu kedepannya gue nggak tahu siapa, tapi mungkin masih teman-teman sendiri dulu lah. Lu udah nonton kan yang video gue sama lu kan awalnya doang. Jadi lu udah tahu kan alasan kenapa aku mulai bikin ini lagi? Tahu. Ya karena Sam Anda anjing. Ngapain pindah? Jadi saya harus membuat kenangan dengan ini. Karena kalau nggak kayak gini kami nggak punya kenang-kenangan kau. Apa lagi?
Nanti ini kau pun bisa nonton, aku pun bisa nonton. Nanti anak kita nonton kita. Jadi dia tahu papanya pernah sedih karena kehilangan papa. Anyway, thank you kau, see you. No worries, Bye.